Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan menyampaikan berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini, Minggu 18 Juli tahun 2021. Berita pelayanan terdiri dari berita pelayanan, kemudian kebaktian lingkungan, berita keuangan, dan berita lain-lain. Kami akan memulai berita pelayanan pada hari ini, Minggu 18 Juli 2021. Pelayanan dilaksanakan oleh lingkungan Epata, pimpinan ibadah Ibu Pendeta Nopi Lianti Sarjana Teologia dan liturgus Diakon Ibu Lenia. Dan pada hari ini tanggal 18 Juli 2021 yaitu tepat dilaksanakan Hari Anak GKE, dan liturgi yang digunakan liturgi Hari Anak tahun 2021. Kemudian kami akan menyampaikan untuk kebaktian lingkungan tidak ada perubahan. Dari Romawi 1, 2, 3, 4 sampai yang ke-6 tidak ada perubahan. Kemudian keuangan juga tidak ada perubahan. Dan selanjutnya berita lain-lain, artinya sesuai dengan keputusan BPH bahwa kita sejak tanggal 11 Juli tahun 2021 kita kembali melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Demikian berita jemaat yang dapat kami sampaikan, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita sekalian. Prolog. Salam, kita bertemu kembali dalam perayaan Hari Anak GKE. Anak adalah anugerah bagi sebuah keluarga, karena itu anak-anak patut dilindungi supaya mereka tumbuh dan berkembang secara optimal. Perayaan Hari Anak GKE ini merupakan bentuk kepedulian gereja dalam melindungi anak-anak untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, ceria, dan cinta Tuhan, hormat kepada orang tua, dan mencintai tanah airnya. Perayaan Hari Anak GKE tahun ini masih dalam suasana perjuangan bersama untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Dengan pertolongan Tuhan kita meyakini bahwa seisi rumah kita akan diselamatkan Tuhan. Mari kita berdiri bersama memuliakan Tuhan seraya berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan." Mazmur pasal 8 ayat 2. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian. Bandingkan Matius pasal 21 ayat 16. Sementara sidang jemaat sekalian, kami undang untuk berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 11 ayat, maksud kami bait pertama
Anak-anak, mari menyanyi. Anak-anak, mari nyanyi, riang dan gembiralah. Puji Tuhan Maha Kasih, karena murah hatinya. Pujilah namanya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan selamanya, puji Tuhan selamanya. Kita menerima potum dan salam. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu dan kepada saudara juga. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat menyanyi dari PKJ nomor 242 bait 1 dan 2, Si Indah Siang Disinari Terang. Doa syukur, pengakuan dosa, dan berita anugerah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa mulia namamu di seluruh bumi. Kami hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena pemeliharaan dan kasih sayangmu yang menjaga kami dari bahaya maut. Seperti kami adalah anak-anakmu, syukur atas orang tua dan semua saudara yang mencintai dan mengasihi. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami hendak mengaku segala dosa dan kesalahan. Selaku orang tua, terkadang kami lalai melaksanakan perintah-Mu untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami.
jagalah kami sebagai orang tua, agar tidak menjadi batu sandungan. Tolonglah kami agar lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, berjuang dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan, sehingga sejahtera itu dirasakan oleh seisi rumah kami. Sebagai seorang anak pun, kami memiliki kekurangan dan melakukan kesalahan. Terkadang kami tidak taat pada perintah-Mu dan perintah orang tua. Kami melakukan pemberontakan dan pelanggaran. Kami memilih mengikuti keinginan hati kami, hidup dengan cara kami sendiri, sehingga menjadi beban bagi orang tua. Untuk semua itu, kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Berita anugerah, kami undang jemaat untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku. Dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Yeremia 33 ayat 8. Jemaat silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54 sampai 61 dengan perikop berkat dan pujian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya, "Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa, hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi." Ketikanya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita, tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kumohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain, dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Demikian pembacaan Alkitab. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Kembali jemaat menyanyi lagu rohani anak, firman Tuhan ku dengar.
Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi dasar pemberitaan untuk kita pada hari ini, Minggu 18 Juli 2021, sesuai dengan amanat Nas GKE, yaitu terdapat di dalam Kitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 10, ayat 13 sampai yang ke-16. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkannya, kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami meyakini bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Bimbing dan tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar dengan hikmat Tuhan kami boleh memahami kehendak-Mu, bahkan Tuhan memampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Markus pasal 10 ayat 13 sampai yang ke-16. Yang demikian firman Tuhan saya bacakan di dalam nama Tuhan Yesus. Di bawah judul perikop, Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Shalom. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada minggu hari ini kita tetap dan terus bersyukur di hadapan Tuhan atas kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Apapun keadaan yang kita hadapi, kita percaya Tuhan ada beserta dengan kita dan memampukan kita untuk melewati banyak hal di kehidupan kita. Hari ini kita beribadah minggu di rumah kita masing-masing, dan sekaligus kita memperingati dan merayakan Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis di tahun 2021 ini. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang anak-anak, maka yang terlintas di benak kita adalah sekelompok manusia yang berusia muda. Menurut pandangan umum bahwa golongan anak-anak itu adalah manusia yang berusia di bawah 17 tahun. Makanya kita tahu bahwa anak-anak kita yang sudah berusia 17 tahun baru boleh memiliki KTP. Dan juga menurut aturan negara bahwa anak-anak di bawah 17 tahun adalah anak-anak yang di bawah umur. Dan beberapa ahli menyimpulkan tentang anak-anak, yaitu sebagai pribadi yang masih bersih, yang punya pemikiran, perasaan dan sikap, minat yang berbeda dengan orang dewasa dalam keterbatasan mereka sebagai anak-anak. Namun jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tidak kita pungkiri, seringkali orang dewasa punya penilaian tersendiri terhadap anak-anak. Sebutan anak-anak seringkali identik dengan tidak berpengalaman, masih bau kencur, belum tahu banyak dan belum mengerti apa-apa. Terkadang muncul di dalam benak kita sebagai orang dewasa.
Namun jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, anak-anak identik juga dengan kelemahan dan ketidakmampuan dalam berbuat sesuatu, dan karenanya dianggap tidak atau belum bisa diandalkan di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Dalam beberapa hal penilaian tersebut bisa dianggap benar, tapi tidak semuanya tepat. Ada ciri-ciri lain yang melekat pada diri anak-anak, yaitu kebergantungan, kepolosan, dan keterus-terangan. Dan ciri-ciri tersebut menjadi sebuah keunikan dan keistimewaan dari anak-anak yang mau ditonjolkan oleh Yesus dan kita renungkan dalam ibadah pada hari ini, di mana kita selaku orang percaya, Yesus mau ajarkan kita tidak hanya melihat kepada kelemahan seorang anak, tetapi Yesus melihat kepada hal yang lebih dalam yang bisa membawa dan membangun kehidupan rohani kita sebagai orang percaya. Cuma Tuhan yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam nas ini Yesus menegur, bahkan marah kepada murid-muridnya karena mereka melarang orang-orang datang kepada Yesus yang membawa anak-anaknya untuk dijamah oleh Yesus. Yesus memberi pengajaran kepada murid-muridnya bahwa Allah juga mengasihi anak-anak sama seperti mengasihi orang dewasa. Anak-anak juga memerlukan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hingga murid-murid Yesus tidak berhak dan bahkan jangan untuk melarang anak-anak kecil datang kepada Yesus. Kemudian Tuhan tidak melihat pada kekurangan kelemahan seseorang atau seorang anak yang mungkin saja dalam pandangan tradisi orang Yahudi pada saat itu, anak-anak dipandang sebelah mata dan tidak pantas berada di tengah-tengah orang dewasa, bahkan untuk mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Namun tangan Tuhan terbuka bagi siapa saja, termasuk anak-anak yang bersedia dan mau datang kepada Yesus. Cuma Tuhan, anak-anak melambangkan kasih karunia dan pemberian Allah, anugerah Allah yang dihadirkan di tengah-tengah kehidupan keluarga, melambangkan kepolosan, keterus-terangan, dan ketergantungan kepada orang dewasa dan orang tua. Seperti seorang anak yang percaya saja apa yang dikatakan dan diajarkan oleh orang dewasa kepadanya, demikian juga Tuhan menghendaki seharusnya iman kita sebagai orang dewasa kepada Allah, untuk percaya kepada perkataan firman-Nya. Seperti seorang anak yang berseru kepada orang tuanya saat membutuhkan pertolongan, demikian juga kita di dalam doa kepada Tuhan, dalam kesungguhan dan juga pengakuan akan kelemahan kita, yang bergantung kepada Allah di dalam berbagai hal kehidupan kita. Sehingga itulah yang ditekankan oleh Yesus dalam nas ini menjadi perenungan bagi kita, bahwa tanpa memiliki sikap seperti seorang anak kecil, tidak akan mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam kita memperingati Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2021 ini, di tengah keterbatasan akibat pandemi ini, kita meyakini bahwa firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa datang dan berseru kepada Allah dalam sikap rendah hati, mengakui akan keberdosaan dan kelemahan bahkan keterbatasan kita sebagai manusia yang hidup di dalam Tuhan, untuk percaya bahwa Dia mengasihi kita dan sedia menyambut kita dengan tangan terbuka untuk menerima pengampunan dan berkat kasih-Nya. Dan itu berlaku tidak hanya bagi kita orang dewasa, tetapi juga bagi anak-anak kekasih kita. Hingga anugerah itu di dalam keselamatan kepada Yesus Kristus tidak hanya kita terima sebagai orang dewasa, tetapi anak-anak kita juga
menerima itu di dalam kasih dan pengampunan Tuhan. Kemudian yang kedua, tidak selalu anak-anak belajar dari orang dewasa. Ada kalanya kita belajar dari anak-anak yang ada di sekitar kita. Pada umumnya, karena pandangan kita bahwa anak-anak belum berpengalaman, tidak tahu banyak, maka orang dewasa atau orang tua mengajarkan. Dan itu tidak salah, tetapi itu memang seharusnya dilakukan. Tetapi tidak salah juga kita belajar dari anak-anak sekeliling kita, memperhatikan dan meniru kepolosan dan kebergantungan untuk mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di dalam segenap kehidupan kita. Mereka mempercayakan apa yang mereka lakukan sebagai anak-anak kepada orang dewasa atau orang tua. Dalam kehidupan, dalam pendidikan dan apapun itu. Tapi kita sebagai orang dewasa kita belajar akan kepolosan dan ketergantungan mereka, agar kita juga hidup mempercayai Tuhan di dalam segenap keberadaan kita sebagai umatnya. Kita sebagai orang percaya hidup dan meladani Kristus. Demikian pula hendaknya anak-anak kita akan meladani setiap sikap kita orang dewasa yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu pengajaran kepada anak-anak kita tidak hanya sekedar perkataan dan ucapan, tetapi akan mereka teladani lebih kepada perbuatan yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Mendidik, mengasuh, membesarkan anak-anak dalam pengajaran Tuhan, itu sudah seharusnya kita nyatakan dalam hidup kita. Tetapi contoh dan teladan iman yang nyata akan menjadi sebuah pengajaran yang berharga, yang akan mereka turuti dalam kehidupan anak-anak terkasih. Dan sebab itu kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, teruslah kita menjadikan kehidupan anak-anak terkasih kita generasi yang sehat, yang cerdas, ceria dan cinta Tuhan. Agar kehidupan kita boleh berkenan kepada Tuhan, keluarga kita diberkati, selamat merayakan Hari Anak GKE tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa, kita memasuki doa syafaat. Terima kasih Bapa di surga atas kesempatan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Hari ini kami boleh memperingati dan merayakan Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2021. Di tengah keterbatasan akibat pandemi COVID-19 yang masih melanda, kami percaya tidak mengurangi sukacita dan pengharapan iman kami untuk terus memuliakan Tuhan, mengagungkan nama-Mu di tengah hidup dan keberadaan kami. Terima kasih kesempatan kami boleh merayakan Hari Anak GKE ini dalam setiap doa seru dan juga harapan kami bagi anak-anak terkasih yang ada di berbagai tempat dalam jenjang usia, diberkati tumbuh kembang. Dalam pendidikan diberi hikmat kepintaran, berhasil dalam segenap cita-cita harapan masa depan. Menjadi harapan kebanggaan bagi orang tua, bangsa negara lebih-lebih, untuk kepujian hormat dan generasi penerus gereja Tuhan. Anak-anak yang hidup dalam keberuntungan, memiliki keluarga lengkap, maupun anak-anak kami yang berjuang dalam keterbatasan, tanpa orang tua dan keluarga, dalam pergumulan hidup yang dihadapi, mari Tuhan Engkau hadir, memberikan kekuatan, dan kami percaya rancangan Tuhan yang indah dan baik bagi mereka sekalian senantiasa dinyatakan, sehingga apapun yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan mereka saat ini maupun di masa depan, boleh mendatangkan kebahagiaan, sukacita, bahkan boleh memuliakan Tuhan melewati hidup dan kehidupan yang mereka lalui. Anak-anak Tuhan dalam
perkembangan dan pertumbuhan rohani, boleh dididik dan dibesarkan dalam keteladanan Kristus. Engkau memberkati senantiasa, hingga anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, hidup di dalam cinta kasih yang tidak pernah berakhir dalam perjalanan dan perjuangan hidup mereka. Dari kecil sampai dewasa mereka boleh menjadi penerus gereja yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Beri hikmat dan berkat bagi kami selaku orang tua dalam tugas tanggung jawab membesarkan, mengasuh, dan memberi teladan yang baik bagi anak-anak terkasih. Baik itu di tengah-tengah keluarga maupun di tempat kami dipercayakan untuk mendidik anak-anak yang ada di sekitar kami. Berkati setiap usaha dan pekerjaan. Kami meyakini berkat rezeki daripada Tuhan disediakan dan tidak pernah tertukar dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk bersyukur, mempercayakan hidup dan kehidupan kami di dalam pemimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan di tengah keadaan pandemi COVID-19, diberikan perlindungan, kesehatan dan kekuatan. Bahkan yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Yang saat ini sedang terpapar akibat virus corona ini, mari Tuhan berikan semangat, keteguhan hati dan iman dalam Tuhan, agar mereka tetap kuat melalui berbagai pergumulan dalam sakit penyakit. Bahkan Tuhan boleh sembuhkan dan pulihkan mereka sekalian. Bagi yang lanjut usia, anak yatim piatu yang berduka cita dalam permasalahan hidup, kami mohon juga Tuhan, Kau berkenan hadir dalam hidup dan kehidupan pribadi dan keluarga mereka masing-masing, sehingga mereka tetap kuat, sabar dan beriman teguh di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati jemaat Tuhan yang boleh memperingati dengan penuh sukacita atas karunia pertambahan usia, baik itu kelahiran maupun pernikahan. Kami doakan saudara David Anugrah Asihua yang pada tanggal 19 Juli ini berulang tahun yang ke-18. Mereka memberkati hidup dan kehidupannya selaku seorang pemuda, anak bagi keluarga, harapan kebanggaan orang tua, bahkan boleh menjadi penerus gereja Tuhan. Kiranya berguna di tengah-tengah kehidupan di mana berada, dan setiap cita-cita harapan masa depan boleh terwujud sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga dengan jemaat Tuhan yang lainnya yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Biarlah kesehatan, umur yang panjang, kedewasaan fisik dan rohani boleh diterima di dalam kehidupan di sepanjang usia mereka ke depan. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, kami serahkan gereja Kalimantan Evangelis. Kami bersyukur karena Malawen Raya boleh menjadi resort definitif, dan kami percaya setiap rencana ke depan Tuhan campur tangan di dalamnya. Berkati kami yang Tuhan percayakan untuk melayani selaku pendeta, vikaris, penetua, diakon sekawasan resort Malawen Raya. Dan pada hari ini bersama dengan penetua diakon, lingkungan Evata, pemain musik Singar, perekaman dan penyiaran ibadah jemaat GKS Sababilah, Engkau memberkati setiap pelayanan boleh kami lakukan. Di tengah kehidupan jemaat-Mu, Tuhan memperlengkapi kami dan boleh memberkati setiap hal yang kami lakukan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati bangsa negara kami, pemerintah pusat sampai ke pelosok daerah. Kemakmuran, keadilan boleh dirasakan dan dialami. Pemimpin-pemimpinnya boleh senantiasa memimpin dengan adil, bijaksana, dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan dan percayakan seluruh hidup dan kehidupan kami. Pun permohonan doa kami saat ini dan aktivitas kami sepanjang hari ini, besok dan seterusnya, hanya di dalam pimpinan Tuhan, di dalam oleh nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan. Marilah kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 5 ayat 4. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, saat ini kami ingin mengucap terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu yang sangat mulia, yang menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Kami datang kepadamu bersama dengan anak-anak kami, hendak memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Bapa memberkati kami, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami serahkan dengan segenap sukacita bagi hormat nama-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi lagu rohani anak, Berilah yang Baik. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita masuk dalam pengutusan dan berkat Tuhan. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Bertumbuhlah kamu sebagai anggota tubuh Kristus dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tunaikanlah tugas pelayanan kita, berjuanglah dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Kasihilah putra-putri kita. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Mazmur 144 ayat 12. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.